Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms. Tetap di The Sinners Channel. Teologi musik pasca reformasi di Jerman dicirikan oleh keragaman dan polemik atas pengaruh gaya musik kontemporer pada musik gereja. Suara-suara penting seperti suara Müller, Grogeber, Mithobius, Gerber, dan Spener telah membentuk teologi musik pasca reformasi. Sementara Calvin berjuang melawan Katolik Roma. Para teolog Jerman pasca reformasi menghadapi masalah yang tidak terselesaikan. Heinrich Müller 1631-1675 yang tulisan-tulisan teologisnya dapat ditemukan di perpustakaan teologi Johann Sebastian Bach adalah salah satu cikal bakal pietisme Jerman yang paling penting. Meskipun Joyce Irwin telah menggambarkan teologinya sebagai mistisisme individualistis yang menjauh dari ortodoksi Luther dan Lutheran, Müller bisa dibilang telah mengintegrasikan pemikiran Luther dan Calvin dalam teologi musiknya. Menggemakan Luther, Müller sangat menekankan pentingnya peka terhadap berbagai afeksi dari lagu-lagu yang berbeda. Mulut harus mengikuti pikiran yang digerakkan oleh sukacita atau kesedihan. Orang-orang bernyanyi dengan bodoh ketika mereka menyanyikan lagu-lagu yang menyenangkan di saat-saat yang menyedihkan, atau ratapan di saat-saat yang penuh sukacita. Alasan kepekaan terhadap konteks ini adalah prinsip dasar Müller bahwa bernyanyi terutama harus berasal dari hati dan bukan sebaliknya. Ini bukan untuk mengatakan bagaimanapun bahwa Müller menolak nilai nyanyian gereja publik, karena sesama penyembah dapat dibangkitkan dan diteguhkan oleh kata-kata yang dinyanyikan penuh semangat oleh mereka yang bernyanyi dengan pengertian. Di sini pemikiran Müller menggemakan penekanan Calvin pada keterlibatan hati dan pikiran dalam nyanyian gereja. Masih di bawah bayang-bayang Calvin, Müller memandang musik sebagai salah satu dari banyak cara yang mungkin untuk membangkitkan hati manusia. Agen sejati yang menggerakkan hati adalah Roh Kudus, yang dapat menggunakan cara lain selain musik. Musik tidak memiliki nilai yang luar biasa dalam pekerjaan Tuhan. Itu belum tentu di samping firman Tuhan. Mengikuti rekannya di Rostock, Müller, Theophilus Grogeber 1627-1661 melihat dirinya sebagai penjaga yang membunyikan alarm mengenai keadaan gereja yang hancur. Dia bereaksi terhadap bentuk peribadatan hari Minggu yang berfokus secara eksklusif pada khotbah dan mengabaikan nyanyian pujian. Dan ia meratapi kondisi musik gereja yang telah dipengaruhi oleh gaya musik Italia yang baru. Oh, kondisi yang menyedihkan. Apa yang terjadi setelah reformasi? Komunitas Kristus memang mencapai kebebasannya dari penawanan Babilonia sejauh dia diizinkan untuk menyanyikan beberapa mazmur Jerman dan mendengar nubuat-nubuat itu dan mazmur dalam bahasa ibunya. Dan sama seperti dunia sekarang, tidak serius tapi sembrono dan telah kehilangan pengabdian lama yang tenang, maka lagu-lagu telah dikirim kepada kami di Jerman dari Italia, di mana teks-teks Alkitab terkoyak dan dipotong-potong kecil melalui aliran tenggorokan yang cepat. Mereka adalah para warbir, Amos 6 ayat 5, yang dapat meregangkan dan mematahkan suara seperti burung yang bernyanyi. Di sana, organis duduk
memainkan, dan menunjukkan seninya agar seni satu orang ditampilkan. Seluruh jemaat Yesus Kristus seharusnya duduk dan mendengar suara pipa. Itu membuat jemaat mengantuk dan malas, tidur, beberapa gosip, beberapa melihat di sana itu tidak pas, beberapa ingin membaca tetapi tidak bisa karena mereka belum belajar caranya. Tetapi itu dapat diinstruksikan dengan baik oleh lagu-lagu rohani jemaat yang Paulus desak. Masalahnya bukan hanya sikap konservatif versus progresif terhadap gaya baru, melainkan ini terutama tentang desakan pada prinsip lama reformasi, yaitu partisipasi seluruh jemaat dalam ibadah publik, yang tanpanya gereja akan kembali ke penawanan Babilonia, seperti Müller, Grobegabar, yang menggemakan pemikiran Calvin dalam peringatannya tentang musik sembrono tanpa pengabdian. Hoogströming, karya Grogebar, dilawan oleh Mazmur Kristiana. Pap disingkirkan oleh Hector Mitobius 1621-1681 yang mewakili teologi musik Lutheran Ortodoks. Mitobius berbagi keprihatinan Grogebar dan Calvin ketika dia meratapi kondisi mayoritas jemaat yang bernyanyi tanpa hati mereka dan tanpa merenungkan apa yang sedang dinyanyikan. Namun, tidak seperti Calvin, Mitobius menganjurkan kesinambungan antara musik Yahudi dari Perjanjian Lama dengan banyak alat musik dan musik Kristen dari Perjanjian Baru. Dia adalah pendukung penuh semangat musik figural kontemporer. Namun ini bukan untuk mengatakan bahwa ia mengakomodasi semua jenis gaya musik duniawi. Dia menolak cara bernyanyi dan bermain yang ceroboh, sembrono, bingung, dan terlalu berornamen, seolah-olah seseorang berada di rumah kesenangan atau rumah judi duniawi. Sekali lagi, orang mendengar perbedaan Calvin antara musik religius dan sekuler di sini. Kemudian, Christian Gerber 1660-1731 membela suara dari Grobegar dalam bukunya yang berjudul The Unrecognized Sins of the World, menggemaskan Grobegar. Gerber menyerang gaya musik Italia kontemporer yang hanya menghibur telinga, dan di mana teks dipotong-potong, berkeping-keping, dan dimutilasi. Gerber juga menggemakan Calvin ketika dia memperingatkan Tuhan tidak melihat keluar, tetapi pada internal, dan di mana internal kekurangan eksternal adalah kekejian baginya. Isu musik figural kontemporer ditindaklanjuti oleh Bapak Pietisme Philip Jacob Spener 1635-1705. Spener melaporkan keadaan praktek ibadah di zamannya, di mana pikiran jemaat sederhana terganggu oleh musik figural yang kompleks. Oleh karena itu, dia menyarankan jam-jam tetap selain dari peribadatan hari Minggu bagi orang-orang yang ingin mendengarkan musik figural itu. Pietisme telah berkontribusi mungkin secara tidak sadar pada pembebasan musik suci dari penggunaan secara eksklusif dalam kebaktian. Sementara Calvin telah memperingatkan tentang bahaya membawa musik sekuler ke dalam gereja. Pietisme telah membantu memperkenalkan musik religius ke ruang konser. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.